Halo netizen, ini adalah Toyota Land Cruiser Prado Diesel. Ya, jadi biasanya Toyota Land Cruiser Prado ini kan dimasukkan oleh banyak importir umum dengan mesin bensin ya. Nah, akhirnya sekarang ada juga nih yang memasukkan Land Cruiser Prado ke Indonesia ini dengan mesin diesel 2800 cc 4 silinder yang juga digunakan oleh Toyota Fortuner, Toyota Grand Ace, dan Toyota Hiace ya. Nah, yang memasukkan Land Cruiser Prado ini adalah Auto Trade, bursa otomotif Sunter. Jadi untuk kontak personnya bisa langsung lihat di description di bagian bawah aja ya. Jadi jarang banget nih Land Cruiser Prado tapi diesel, karena seringnya kan dia menggunakan mesin bensin ya yang 2700 cc. Mungkin karena di zaman dia waktu dari baru ya kan, pajak di Indonesia terutama untuk mesin diesel kan agak mahal ya untuk di atas 2500 cc, sedangkan ini cc-nya 2800, jadi mungkin pajaknya agak too much gitu ya. Dan sekarang semenjak pajak kendaraan bermotor itu disesuaikan dengan emisi yang dikeluarkan, kayaknya Prado diesel itu akan menjadi lebih masuk akal ya harganya. Oke, sekarang kita bahas ke interiornya dulu. Kunci seperti ini. Jadi sudah punya pakai smart key dengan tulisan Land Cruiser di belakang, dan dia ada 3 tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga punya smart entry ya, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian depan ini. Dan dia juga ada auto folding mirror ya. Kalau misalnya tuas ini ditaruh di A dan kita kunci, baik menggunakan remote atau menggunakan smart entry-nya, dia akan langsung melipat, dan kalau dibuka dia akan ngebuka juga si spionnya. Untuk interior ya sama aja ya seperti Land Cruiser Prado yang selama ini dijual gitu. Dan ini juga tipenya yang TXL ya, jadi ya sama yang bensin sih, bedanya cuma di mesin doang ya. Paling di interior bedanya cuma di tachometer gitu kan, lebih sedikit angkanya. Untuk jok dia full kulit perforated motifnya dengan jahitan warna putih ya. Pengaturannya juga sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun depan belakang, recline, dan ada lumbar support juga. Dan dia juga ada footstep lengkap dengan grab handle di pilar A ini untuk memudahkan kita masuk. Oke. Untuk menyalakannya tinggal kita injek rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesin dieselnya ini. Yes, halus ya mesin dieselnya, mirip-mirip kayak di Fortuner atau di Grand Ace gitu ya, karena emang mesinnya sama ya. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, kalau tutup ya suaranya khas mesin diesel ya, masih agak masuk, khas diesel Jepang gitu maksudnya. Jadi masih agak masuk, cuman masuk itu nggak terlalu yang mengganggu gitu ya. Kalau dibandingin sama yang bensin jauh lebih kasar emang, tapi kan kita digantikan oleh torsi dan keiritan khas mesin diesel yang legendaris. Oke. Untuk setirnya dari si Toyota Land Cruiser Prado diesel ini sama aja kayak yang bensin ya. Jadi dia sudah dilapis kulit 4 palang seperti ini bentuknya, dan ada aksen kayu di bagian atas dan di bagian bawah. Pengaturannya lengkap tilt dan teleskopik yang masih manual ini. Lanjut di sebelah kiri ada audio steering switch lengkap buat volume, ganti mode, voice command, angkat tutup telepon. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan lagi ada tombol untuk pengaturan MID, dan dia juga sudah ada cruise control yang adaptif ya. Jadi sudah ada radar cruise control. Di sini bisa dilihat kalau diklik sekali dia radarnya standby, tapi kalau diklik dan kita tahan dia langsung jadi cruise control biasa, jadi nggak adaptif gitu ya. Jadi kita bisa mau yang adaptif atau yang cruise control standar. Dan khasnya Toyota zaman ini gitu ya, dia masih pakai model joystick yang ada di setir, dan di sini kita bisa ngatur jarak antara mobil di depan, dan ada fitur lane departure alert juga. Jadi dia bisa memberitahu kalau kita udah mulai keluar garis di jalan raya ya. Nggak ada pedal shift. Di belakang setir juga ada tuas lampu yang dia nggak triple turn signal. Jadi kalau mau nyalip ya harus tetap turunin ke bawah, atau ya kita tahan manual gini. Dan dia juga sudah auto headlamp. Untuk modenya juga unik ya, kayak di
tuas-tuas lampu mobil Jepang gitu ya. Jadi dia standby di auto, dan kalau nanti udah gelap dia akan pasti otomatis nyala kan. Atau kita bisa nyalain manual seperti ini juga bisa. Dan untuk mati ini kita tuh harus tahan ke bawah selama lebih dari 1 detik. Dan kalau di toel dikit itu dia langsung nyalain lampu senjanya. Jadi kalau mau matiin itu harus ditahan seperti itu. Dan di sini juga ada switch fog lamp depan. Di sebelah kiri juga ada tuas wiper yang sudah otomatis dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga sama aja seperti yang Prado bensin gitu ya. Bedanya ya di sebelah kiri takometernya angkanya lebih sedikit, dia redline-nya di 4300 rpm, dan di sebelahnya juga ada temperature gauge. Di sebelah kanan ada speedometer dengan top speed 180 km/jam karena ini yang spek JDM, dan ada fuel gauge juga. Untuk MID di sini tadi ada temperatur udara luar, ada konsumsi BBM semenjak starter mesin, semenjak reset terakhir kali, semenjak isi bahan bakar, eco indikator, speedometer digital, diesel particulate filternya udah penuh atau belum, dan status dari cairan AdBlue-nya udah habis atau belum. Lanjut di sebelah kanan ada steering angle meter. Jadi kalau kita belokin steering seperti ini, dia akan memberitahu sudut putaran setir. Terus ada status untuk cruise controlnya ready atau enggak. Terus ada lane departure alertnya nyala atau enggak. Dan dia cuma lane departure alert ya, jadi cuma alert, cuma memberitahu kalau misalnya kita keluar jalur. Dia bukan yang lane tracing assist kayak Toyota modern yang sudah pakai electronic power steering. Karena si Prado ini kan dia masih menggunakan hydraulic power steering, jadi ya nggak mungkin gitu kalau misalnya setirnya bisa belok sendiri. Jadinya dia cuma memberitahu kalau misalnya kita udah keluar garis. Dan di bagian setting ini ada setting untuk tadi ya, lane departure assist, sensitivitasnya seperti apa, parking assist atau sensor parkir ya. Ada pre-collision system, sensitivity-nya bisa diatur mau sensitif banget atau biasa aja, dan bisa di nonaktifkan juga. Seperti itu kalau misalnya kita mau pengendaraan yang tanpa rem otomatis gitu ya. Ada road sign assist juga, jadi dia bisa membaca rambu jalan kayak rambu batas kecepatan gitu ya. Ada TMN, ini kemungkinan kayak sensor parkir depan belakang ya kayaknya. Mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Di settingan meter ada bahasa Inggris atau bahasa Jepang doang. Eco indikator, switch settings, terus ada spare tire back, ini kayak buat TPMS kemungkinan ya. Terus ada apa lagi? Oke, langsung balik ke menu MID atau menu blank ya di sini. Jadi sama aja seperti yang versi bensin. Lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian sini juga ada pengaturan untuk spion ya, buat spion kanan kiri, dan ini untuk melipet si spionnya. Dan ada sensor button tadi. Di balik sini juga ada brightness untuk panel instrumen, dan tombol untuk mengubah dari odometer ke trip A dan trip B. Dan dia juga odonya itu baru 11 km ya, bener-bener unit baru nih dari Jepang. Di bagian sini juga ada tombol-tombol buat auto high beam, headlamp washer, dan ini kayaknya buat ganti ambient light ya, atau apa gitu, karena udah gue coba tekan berkali-kali nggak ada efek yang kelihatan. Mungkin ada yang bisa ada yang lebih paham bisa komen di bawah aja. Dan di sini kayak ada buat tombol untuk diesel particulate filter. Di bagian bawah ada tuas pembuka tangki dan kap mesin, dan sebelah kiri juga ada airbag untuk pengemudi. Untuk pedal dia masih model gantung, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim di sini soft touch ya, di atas, di tengah, dan di armrest ada grab handle yang warna silver ini juga, dan dia tebalnya tuh banget gitu ya, karena kan SUV gitu harus maco. Handle-nya juga warna silver, ada central locking, window lock, dan jendelanya dia all auto power windows dengan anti jepit ya harusnya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada stiker untuk peringatan diesel particle filternya, tapi dia masih full bahasa Jepang karena emang ini mobil dari Jepang ya. Ada speaker juga, door pocket cup holder juga besar, dan ada kayak reflektor gitu ya di bagian pintu bawah. Di bagian pojokan dashboard itu ada tweeter, ada grab handle lagi tadi di sini, dan ada SRS curtain airbags. Ada grab handle lagi di atas. Seatbelt bisa diatur naik turun. Terus ada sun visor pengemudi dengan cermin dan lampu rias, sama ada card holder juga di sisi luar. Spion tengah, auto dimming.
Di bagian tengah sini juga ada conversation mirror, dan kalau ditarik ini jadi tempat naruh kacamata. Ada lampu baca juga yang masih bohlam, dan ada yang buat semua lampu di kabin ya, mau door atau langsung nyala semua. Dan ini juga ada switch untuk membuka sunroofnya. Dan ini cuma sunroof aja ya, bukan panoramik, karena emang dia cuma di baris pertama aja. Untuk plafonnya dia bisa ditutup secara manual. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada card holder di sisi luar, dan di dalamnya ada cermin lengkap dengan lampu. Ada 2 buah grab handle, curtain airbags, seatbelt bisa naik turun, dan headrest juga bisa naik turun. Di bagian tengah ada 2 buah ventilasi AC, dan head unitnya ini aslinya Audioless ya, cuma sama si Auto-Trade ini udah dipasangin head unit Android touchscreen seperti ini, jadi ya nggak perlu tambah head unit sendiri lah seenggaknya. Tapi kalau misalnya kalian kurang puas bisa ganti sendiri gitu. Di bagian bawahnya juga ada pengaturan AC dual zone climate control ini ya. Jadi dia punya suhu yang bisa dibedain. Suhu yang paling dingin itu di 17,5 derajat Celcius, dan paling panasnya itu ada di 32,5 derajat Celcius. Jadi range suhunya juga jauh, dan bisa dibedain zona kiri atau zona kanan. Ada mode AC di fogger depan, ini suhu pengemudi, auto climate, tombol lampu hazard. Di fogger belakang dual zone on atau off. Arah AC juga lengkap ya, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Dan ada settingan buat jam digital di tengah sini, fan speed di sebelah kanan, dan off sama sirkulasi udara. Bagian bawah juga ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini yang kayak tempat head unit double din gitu, bener-bener besar ya. Dan ada beberapa tombol lagi nih, satu tombol untuk idle up kalau misalnya mesinnya masih dingin, dan tombol untuk mematikan parking support brake. Jadi untuk sensor parkir belakangnya nggak supaya nggak ngerem secara otomatis gitu ketika kita mendekati obstacle di belakang ya. Jadi kalau misalnya kita lagi off road itu akan lebih berguna. Dan di bagian bawah lagi ada tombol-tombol untuk mode off-roadnya ya. Dan ini tuh dia full time 4-wheel drive, jadi dia nggak ada 2H, dia cuma ada 4H. Dan kalau kita mau off-road berat tinggal tekan dan putar ke kanan untuk masuk ke 4 low atau 4L ya. Di sini dia juga ada mode second start, jadi kalau misalnya kita masuk D, dia akan mulai dari gigi 2, jadi lebih halus gitu ya. Untuk starternya nggak terlalu jerky. Kalau misalnya kita pakai gigi 1, ada tombol traction control dan stability control juga, ada hill descent control, dan di sini juga ada differential locker atau pengunci gardan tengah. Dan kalau lagi mode off-road nyala semua tuh rame banget ya dashboardnya. Ya kurang lebih seperti itu aja. Kita matiin lagi di vloggernya, dan kita balikin ke 4H, dan second startnya kita matiin juga sama hill descent controlnya. Ada 2 buah cup holder tertutup juga di sini. Dan balik lagi ke transmisi, dia seperti ini. Ada mode drive, sport, dan ada plus minusnya juga ya. Dia transmisinya otomatis 6 percepatan torque converter yang kurang lebih sama seperti pasangannya mesin ini ya, 2GD atau 1GD yang udah dipakai di Innova, Fortuner, Hiace, Grand Ace, dan lain-lain. Ada parking brake juga di sini, maco banget. Dan ada knob untuk heated and ventilated seats untuk jok depan ya, jadi bisa didinginin, bisa dipanasin. Masing-masing punya 3 level. Ada power outlet 12 volt, armrest ini empuk juga, dan dia juga ada tempat penyimpanan tertutup dangkal dan yang dalam. Di dalamnya juga ada cooler box ya dari ventilasi AC. Glove box ini juga bisa dikunci, dan kalau dibuka dia soft opening. Ada card holder di sini yang kalau di Jepang dia juga ada ETC ya, dan ada beberapa konektor untuk ke head unit. Ada 3 USB port, dan ada wood panel lagi di sebelah kiri yang senada seperti di bagian setir. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Toyota Land Cruiser Prado Diesel 2023 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Toyota Land Cruiser Prado Diesel. Nah, sama seperti di kabin depan juga, kita dikasih footstep dengan grab handle untuk masuk ke kabin baris kedua. Oke, untuk di belakang,
masih sama ya, karena emang yang beda kan cuma mesin doang. Dan ya so-so lah, masih cukup lega. Dibandingin Fortuner sih ini sedikit lebih lega, tapi ya nggak selega mobil-mobil dengan sasis monokok ya, karena dia kan leather frame, jadi kakinya tuh berasa tinggi banget. Dan kalau di headroom ini berasa juga nggak selega itu ya, walaupun di sini ada potongan buat sunroof. Ya lumayan lah, masih ada segini nih, setengah jengkal mungkin ya, jadi lega tapi nggak lega-lega banget. Lanjut ke belakang jok depan, dia juga ada seat back pocket yang model jaring. Dan di belakang center console ini ada 2 buah ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bawahnya ada power outlet 12 volt di sebelah kiri, dan kanannya polos. Ada gundukan sedikit ya, karena dia kan ada couple untuk menyalurkan tenaga di roda belakang. Di tengah sini juga ada lampu baca individual kanan kiri yang masih bohlam. Untuk di bagian jok tengah sama juga, dia kulit seperti jok depan dengan headrest adjustable di bagian semua jok. Di tengah juga ada armrest yang dia kurang tinggi sih sebetulnya, jadi agak turun mirip kayak Harrier yang lama. Dan ada 2 buah cup holder. Dan dia juga ada Isofix ya buat kursi bayi di kiri dan kanan. Dan kerennya juga dia ada seatbelt adjuster di baris kedua. Curtain airbag juga sampai belakang. Ada grab handle dengan gantungan baju. Untuk door trim belakang dia plastik keras ya untuk di bagian atas, tapi untuk di bagian tengah dan di bagian armrest empuk. Grab handle-nya juga tebel seperti di pintu depan. Kaca belakangnya juga turun sampai full dan ada anti jepitnya juga. Dan dia juga privacy glass ya, jadi kelihatan nih yang di depan tuh lebih terang dibandingin yang di belakang. Di bagian bawah juga ada speaker dengan cup holder juga. Oke, turun aja. Dan untuk jok baris ketiganya seperti ini, agak ini ya, agak jump seat ya sebetulnya. Jadi mungkin kita lihat dari luarnya aja, karena ini tuh joknya tuh kecil banget tuh, dia bahkan rongganya tuh besar, jadi mirip seperti di Land Cruiser juga ya. Cuma kalau di Land Cruiser kan karena badannya gede, bodinya gede, jadi untuk orang dewasa sebetulnya masih nyaman gitu. Cuma untuk di Prado ini karena bodinya lebih kecil, ya agak sayang sih untuk memasukkan orang dewasa di baris ketiga ini, kecuali untuk perjalanan pendek aja. Dan untuk ngelipatnya juga dia bisa dilipat menggunakan tombol yang ada di bagian sini, atau juga ada di bagian belakang sana kalau misalnya kita mau bongkar muat barang gitu ya. Tapi intinya dia ada jok baris ketiga, tapi untuk orang dewasa sebaiknya jangan gitu. Ya wes, ini kita kembalikan lagi seperti semula dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Land Cruiser Prado diesel. Iya, akhirnya ada juga ya Prado bermesin diesel di Indonesia. Karena dulu kan mesin diesel kalau di atas 2500 cc itu pajaknya naujubillah min dzalik ya. Sekarang semenjak pajak berbasis emisi, makin reasonable untuk memiliki mesin besar di Indonesia. Dan mesinnya juga besar. Jadi ini menggunakan mesin 1GD FTV 2800 cc 4 silinder turbo diesel yang serupa dengan Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Hiace, dan Toyota Grand Ace. Betul, banyak juga sih mesin ini dipakai di lineup Toyota yang lain, cuman yang terkenal kan itu ya. Dan dia juga semenjak update di 2020 lalu tenaganya bertambah juga seperti di Fortuner ya, 200 PS dengan torsi 500 Nm yang tadinya 170-an horsepower dengan torsi 450 Nm. Jadi lumayan lah ya, upgrade sebesar ya sekian persen lah ya intinya. Dan walaupun begitu, kedengeran ya ini lebih halus dibandingin mesinnya Fortuner yang buatan Indonesia. Mungkin karena dia kan spek Jepang, jadinya dia memiliki standar emisi yang lebih tinggi. Ini adalah Euro 6 dan salah satu buktinya adalah AdBlue yang ada di bagian pro mesin sini. Jadi sama seperti Grand Ace atau Grand Via yang kemarin kita ulas ya. Jadi secara di atas kertas
sama-sama 1 GD, tapi secara internal ini udah dijamin beda dibandingin Fortuner atau Innova yang dijual di Indonesia oleh Toyota Astra Motor. Dan halus banget ya, dan tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Mesinnya udah rapi banget lah pokoknya, dan enaknya juga udah pakai shock hydraulic. Oke, untuk eksterior dari Toyota Land Cruiser Prado ini ya sama aja seperti yang versi bensin gitu ya, karena ini adalah yang versi TXL, jadinya udah tipe yang paling tinggi gitu. Dan dia juga sebetulnya ada yang versi Black Edition ya, seperti yang di sana. Jadi grillnya tuh hitam, terus aksen-aksen yang di bagian bumper tuh hitam. Tapi untuk yang TXL standar ini juga tetap cakep gitu ya, karena ini adalah yang versi paling baru gitu mukanya, yang sudah facelift di tahun berapa ya, 2015 atau 17 gitu. Dan kalau kita lihat grill tengahnya ada logo Toyota yang menggunakan akrilik ya, karena dia kan ada sistem Toyota Safety Sense. Jadi di balik situ ada radar untuk cruise control adaptifnya. Dan kalau kita lihat ke atas spion tengah juga ada satu buah lensa untuk memantau garis di jalan tol. Untuk lampunya sama seperti yang bensin juga, jadi dia sudah full LED, ada lampu DRL juga. Lampu utamanya proyektor LED dan high beamnya dia reflektor dari sisi luar. Ada lampu sen yang masih bohlam juga di bagian samping. Untuk fog lamp dia LED reflektor. Di bagian depan ada sensor parkir 4 titik dan ada headlamp washer juga ya. Itu suatu fitur yang udah mulai jarang di mobil-mobil zaman sekarang. Lanjut ke samping, velgnya seperti ini, two-tone, berukuran 19 inci dengan ban yang berukuran 265 55 R19. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam teknologi off-road dari Toyota ya. Ada mud flap juga, footstepnya juga warnanya hitam. Di bagian spion ada lampu sen LED di sisi luarnya, dan ini ya privacy glassnya kalau dari luar, jadi di belakang itu gelap, sedangkan untuk kabin depan itu dia terang sendiri. Dan ada roof rail juga yang sampai ke pilar B. Lanjut ke bagian belakang, sama juga seperti Prado yang selama ini dijual oleh banyak importir umum di Indonesia ya, jadi sama aja. Lampunya dia full LED untuk lampu rem, lampu sennya dia bohlam dengan lampu mundur yang juga bohlam. Lampu plat nomor juga masih bohlam, ada high mount stop lamp di bagian spoiler, dan di bagian atas plat nomor ini ada garnish chrome dengan tulisan Land Cruiser Prado. Di bagian bawah juga ada sensor parkir 4 titik dan ada reflektor juga, dan untuk beberapa market juga ada yang menggunakan lampu kabut belakang ya. Knalpotnya ada di sebelah kanan, dan dia juga punya wiper belakang yang tersembunyi, jadi di balik spoiler seperti Toyota Alphard. Dan karena di beberapa negara juga ada yang versi Konde ya, yang ban serepnya itu di pintu bagasi seperti CFJ Cruiser ini contohnya, dia pintu bagasi itu side hinge, jadi tankselnya terbuka dari samping. Nah, kalau lagi ditegakkan jok baris ketiganya seperti ini, bener-bener sempit sih emang dibandingin Fortuner, juga kayaknya lebih sempitan si Prado ini ya untuk bagasinya. Dan untuk ngelipat si jok baris ketiga ini, dia ada tombol seperti ini. Nah, kalau dilipat dia bisa rata lantai sih, asalkan dia nggak mentok sama si jok baris keduanya yang gua kurang tegakin. Ya, intinya seperti itu. Dan kalau misalnya udah tegak, kita mau ada penumpang di belakang, tinggal tegakkan aja headrestnya. Untuk melipat headrestnya menggunakan tali yang ini ya. Di bagian belakang sini juga ada power outlet 12 volt. Dan udah sih, itu doang di pintu bagasinya Prado ini. Dan kalau misalnya kita mau mengeletakkan barang-barang yang kecil gitu ya, kita bisa buka kacanya aja supaya lebih praktis di parkiran. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Land Cruiser
Prado diesel tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto Trade Bursa Otomotif Center ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.